buat Nadia. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Di sini kita ketemu lagi ya, eh, sama aku, Naufal, dan ada rekan-rekan aku, ada Nadia dan ada Rania. Nah, tujuan kita pada malam hari ini tuh sebenarnya eh, pengen tahu nih, Kak, pengen ngebandingin apa sih yang Kakak rasakan setelah dilakukannya intervensi dibanding sebelum Kakak melaksanakan intervensi yang kami berikan. Mungkin dari aku dulu ya, aku mau tanya dulu nih secara keseluruhan. Uh, Setelah intervensi yang kami berikan, apa sih perbedaan yang kakak rasakan antara sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi tersebut? Jadi setelah dapat intervensi dari teman-teman semua ini, aku ngerasa sih perbedaan yang besar tuh ngerasa sekarang kalau ngejalanin hal apa sih keseharian sih jadi jauh lebih rileks gitu sih sama jadi ada lebih fokusnya lebih meningkat juga gitu. Oke, berarti dari intervensi yang kami berikan tuh bisa mengatasi apa ya kayak eh, gejala-gejala atau kendala yang sebelumnya kakak rasain sebelum dilaksanakan intervensi ini ya gitu ya. Ya cukup membantu sih intervensi dari ini teman-teman semua. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Eh, Kan sebelumnya kakak sempat bilang ya di wawancara sebelumnya kalau kakak tuh kadang suka terlambat untuk eh, masuk ke kelas online-nya gitu Kak. Nah, untuk saat ini nih, kakak masih sering nggak sih untuk apa masuk terlambat ke kelas online yang eh, kakak laksanain gitu? Kalau sekarang sih maaf, untuk sekarang sih, sekarang udah jarang banget sih telat. Soalnya sih ngerasa apa ya, sekarang tuh lebih ada dorongan sih setelah dapat intervensi juga dari teman-teman ini. Jadi buat ikut kelas lebih ada semangatnya gitu. Jadi jarang telat gitu. Ah, oke. Nah, dari kakak sendiri nih, masih kadang tuh masih suka ada rasa malas gak sih Kak buat ngelaksanain perkuliahannya yang dilakukan secara daring ini? Dan kalau misalkan iya, gimana cara kakak buat ngatasin rasa malas tersebut? Sejauh ini sih udah enggak ya, itu sih. Jadi udah nggak ngerasa gitu sih. Udah nggak males-malesan gitu. Oke. Nah, untuk selama kakak berkuliah sendiri atau selama kakak melaksanakan belajarnya gitu kak, kakak masih sering terdistraksi nggak sih kak? Udah kurang banget sekarang, soalnya udah nerapin intervensi yang udah dikasih sama teman-teman sih. Jadi distraksinya udah jarang banget, udah berkurang gitu. Jadi bisa lebih fokus gitu buat belajar. Oke, oke sebentar sebentar dulu kak. Nah, oke, maaf banget kak, ada sedikit intermezzo ya. Boleh Iya. sekarang aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih perbedaan yang kakak rasakan nih terkait distraksi dan konsentrasi setelah dilakukannya intervensi tersebut? Nah, kalau dulu sih pas selama
belum tahu intervensi dia dikasih tahu sama teman sih sering banget ke distraksi itu sekarang karena ada intervensi dari teman-teman yang kayak mulai dari apa relax dulu buat nonton video apa alam biar bisa fokus jadi tuh distraksinya udah mulai kurang gitu jadi bisa lebih fokus gitu terus kalau konsentrasi juga apa ya bisa sekarang tuh udah bisa jauh lebih konsen karena udah terdorong gitu buat apa ya untuk rajin rajin buat itu nyimak kelas gitu-gitu jadi bisa lebih konsisten soalnya udah dikasih intervensi mulai apa pakai apa juga selama pembelajaran tuh juga pakai earphone gitu terus juga habis itu nulis apa kata-kata penyemangat juga jadi jauh lebih bisa konsentrasi gitu. Oke, nah kalau dari intervensi yang kami berikan yang dalam bentuk apa ya setting tempat buat membangun eh, motivasi belajar kakak tuh dari kakak sendiri ada pengaruhnya nggak sih? Ada sih ada soalnya dari awal tempat yang aku pakai sama sekarang yang setelah intervensi itu ngerasain banget gitu perbedaannya kalau yang sebelumnya kan kayak ya udah seadanya dia gitu jadi nggak enak kalau buat belajar buat magang juga buat online ngelakuin kegiatan tuh jadi rasanya nggak enak aja soalnya kayak nggak ada tempat khusus gitu kalau sekarang karena udah dibantu buat set tempatnya jadi emang untuk ngelakuin kegiatan ini jadi lebih enak dan bisa fokus, bisa nggak terdistraksi, bisa konsentrasi gitu. Jadi jauh lebih semangat juga buat ngejalaninnya. Berarti setelah dilakukannya intervensi nih setting tempatnya tuh bisa apa ya bisa kayak ngebuat kakak untuk belajar secara lebih nyaman gitu ya kayak. Iya, bener banget. Oke. Nah, setelah dilakukan intervensi nih Kak, kakak merasa ada perubahan nggak sih Kak terkait inisiatif belajar kakak ataupun motivasi belajar kakak ketika kakak ada di rumah gitu? Iya ada sih. Ya, kalau dulu kan kayak belajar atau kayak motivasi buat belajar itu kayak kurang soalnya kayak emang nggak dibuat to-do list atau apa yang jelas. Sekarang kan karena ada intervensi mulai dari buat to-do list terus nyiptain tempat yang enak sampai apa nonton video biar apa sih video alam-alam biar fokus gitu jadi kerasa buat motivasi buat belajarnya tuh ada gitu jadi jauh lebih meningkat jadi terdorong rajin gitu. Oke. Nah, setelah intervensi yang kami berikan nih Kak, apa sih yang biasanya kakak lakukan jika kakak nggak memahami nih materi pembelajaran yang diberikan selama kelas online? Nah, terus juga apa perbedaannya dengan sebelum dilaksanakan intervensinya, Kak? Kalau sebelum intervensi kalau misalnya nggak paham gitu kebaikan kayak ya udahlah biarin aja gitu kayak ya udah pasrah aja gitu kayak ya udah biarin aja lah entar gitu masalah nanti kalau sekarang setelah intervensi sih ada dorongan ya buat kayak nggak nyerah gitu jadi mau apa ya belajar lagi gitu loh apa yang tadi apa sempat miss gitu jadi kayak nyari apa sih yang tadi nggak tahu jadi kayak harus usaha lagi ada usaha lagi buat belajar lagi biar nanti bisa nggak kesulitan gitu sama hal itu. Oh, oke. Nah, setelah dilaksanakan intervensi ini nih, biasanya kakak sendiri, apa sih yang biasanya kakak lakukan jika kakak itu gak memahami uh, materinya? Maksudnya kayak apa yang tadi dibilang sebelumnya, kayak kakak kayak udah aja, dan sekarang tuh kakak berusaha buat minta bantuan temen atau orang-orang terdekat gitu, Kak. Kalau sekarang sih setelah intervensi kalau misalnya nggak paham atau nggak tahu atau kayak kurang paham sama suatu materi, aku biasanya sih usaha dulu ya, maksudnya usaha dari diri sendiri dulu, kayak mungkin nyari materi dulu dari textbook atau dari materi dosen dulu, nonton video apa rekaman ulang kelas atau kayak gitu, biasanya nonton video-video materi di YouTube atau di mana sumber yang ada, baru kayak
kalau udah mentok baru bener-bener nggak bisa baru minta bantuan orang dari kayak temen mungkin nanti sampai akhirnya mungkin nanti tanya lagi ke dosen perkara materi yang sulit gitu. Oke. Nah, setelah dilaksanakan intervensi ini, kakak merasa ada peningkatan motivasi untuk berprestasi nggak sih, Kak? Ada sih, lumayan ada soalnya jadi kan jadi kayak terdorong buat rajin gitu kan. Jadi kayak kalau udah rajin tuh harus ya udahlah harus dapat yang kalau bisa yang baik, yang bagus gitu. Oke. Tuh. Nah, eh, apa sih yang biasanya kakak lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kakak? Kalau tugas-tugas sih biasanya kalau bisa itu ya ngerjain tugas atau apa itu nggak mepet. Jadi kalau buat ngerjain tugas itu bisa lebih fokus, bisa apa ya, lebih mendalam. Jadi bisa ngerjain tugas itu dengan baik gitu. Itu sih nggak Hmm. nunda-nunda. Nah, setelah intervensi yang kami berikan, dari kakak sendiri ada perubahan metode atau cara gak sih kak dalam mengatasi tugas yang mungkin kuantitasnya banyak dan deadline-nya yang berdekatan? Ada sih, kalau dulu sebelum intervensi kan kayak ya udahlah kerjain aja yang mana. Tapi sesuka-suka dan ngawur gitu, nggak ada apa pengaturan apa ya skala prioritasnya. Setelah intervensi ini kan karena kita udah di apa ya diajarin kayak buat to do list gitu, gitu-gitu. Jadi kayak sekarang kalau ngerjain tugas deadline-nya yang dekat ataupun banyak semua di setting kayak ada skala prioritasnya yang mana harus dikerjain dulu. Jadi nanti yang dikerjain dulu bisa dikerjain dengan baik gitu, baru nanti nyusul tugas-tugas berikutnya gitu. Oh, oke, berarti eh, saran to-do list yang kami berikan ke kakak itu cukup membantu dalam manajemen pengerjaan tugas-tugas kakak gitu ya. Iya, cukup membantu. Nah, apa sih perubahan yang kakak rasakan mengenai pengaturan waktu belajar di luar jam perkuliahan setelah dilakukannya intervensi? Setelah setelah intervensi sih jadi punya nyediain jam gitu buat belajar gitu khusus. Soalnya kalau sebelum intervensi sih kayak karena nggak bisa ngatur, karena nggak ada apa to-do list atau apa tuh jadi jamnya kan ancur gitu. Jadi nggak ada jam buat belajar. Setelah intervensi ini emang nyempetin buat ada jam belajar. Jadi bisa belajar materi gitu di luar kelas tuh ada gitu. Oke, itu jadi pertanyaan terakhir dari kami ya kak ya. Sebelumnya aku mau bilang makasih banget kakak udah bersedia buat dijadiin subjek penelitian kami. Dan kami mohon maaf banget kalau kami merepotkan dan banyak kekurangannya gitu ya kak ya. Mungkin itu Iya, aja sih dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Kak. waalaikumsalam. Makasih juga teman-teman.